Halo, perkenalkan nama saya Rizwan. Saya akan bahas empat imam yang diikuti umat muslim dunia. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Itu ya. Dan keempat imam itu tidak ada satu di antara empat yang kebenarannya mutlak, pasti benar dari yang lain. Dan kenapa tidak ada satupun yang pasti paling benar? Karena keempat imam itu perbedaannya cukup ekstrim dan mencolok. Contoh dalam masalah najis anjing. Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis, baik bagian yang kering maupun bagian yang basah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis, baik bagian yang kering maupun yang basah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Itu kan mencolok perbedaannya. Jadi mana yang benar itu? Apakah Imam Malik? Apakah Imam Syafi'i? Mana yang pasti benar? Mana yang absolut kebenarannya? Kan nggak ada. Mana yang mutlak benar? Nggak ada kan? Jadi janganlah kita taklid atau fanatik membabi buta ke salah satu imam sebagai pengikutnya. Begitu ya. Kalau kita fanatik atau taklid dan menganggap imam yang kita ikuti itu mutlak benar, pasti benar dari yang lain, dari keempat imam yang lain, itu kita pasti akan bertabrakan dengan pengikut imam yang lain, dengan mazhab yang lain. Ya pastilah. Itulah taklid fanatik membabi buta, itulah yang membuat umat muslim itu saling gontok-gontokan, saling cakar-cakaran, saling berdebat udah ribuan tahun, nggak selesai-selesai debatnya ya kan. Ya karena mereka menganggap imam yang dia ikuti itu mutlak benar, pasti benar. Itulah yang membuat umat muslim sekarang menjadi terpecah belah, mengalami degradasi. Makanya aku tidak pakai itu mazhab-mazhab. Aku tidak memakai Islamku pakai mazhab-mazhab. Bahwa kemudian empat imam itu orang hebat, aku akui. Tapi aku tidak menganggap salah satu yang paling benar dari yang lainnya. Dan aku mendefinisikan kita boleh bikin kitab yang lebih hebat dari keempat imam itu. Karena kitab suci Al-Quran masih misteri 90%. Belum ada nyampai separuh yang terungkap oleh manusia. Kitab suci Al-Quran itu kan misteri. Paling yang terungkap oleh manusia 10%. Kalau Anda berani, siapapun yang berani, siapapun yang bisa, yang hebat, yang serius, mengungkap lagi isi kitab suci itu,
dan Anda bisa menafsirkannya lebih hebat dari keempat imam itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi orang sekarang karena mereka taklid, karena mereka fanatik membabi buta, Anda pasti akan dianggap sesat. Anda pasti akan dikata-katain. Anda siapa kok menafsirkan ulang kitab suci? Sudah, Anda ikuti saja salah satu keempat imam itu apa? Anda pasti akan dibilang seperti itu atau dianggap sesat. Itulah yang terjadi, degradasinya umat muslim sekarang. Padahal siapa yang bodoh? Ya kan, siapa yang bodoh, siapa yang pintar, kita nggak tahu juga. Sekian dari saya. Terima kasih.